Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep aliran kas pada perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arstadi Fatmala, yang kedua ada Rahmat Zailani, dan yang ketiga ada Trigulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari arus kas. Arus kas merupakan laporan memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan arus kas yang keluar atau pengeluaran. Atau lebih singkatnya, arus kas juga mempunyai pengertian pemasukan dan pengeluaran uang tunai berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentan waktu tertentu di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ulan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arsita. Yang selanjutnya ada macam-macam arus kas perusahaan. Macam-macam arus kas perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada arus kas operasional, yang kedua arus kas investasi, dan yang ketiga ada flow arus kas pendanaan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri secara khusus memiliki tujuan. Yang pertama, memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data diri laporan keuangan arus kas di periode saat ini. Yang kedua, menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai kemampuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai pelaporan terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Dan yang terakhir, ada penyusunan laporan arus kas yang baik dan tepat sangat berguna bagi keberlangsungan perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usaha dan investasinya. Dari Mbak Trigulandari. Selanjutnya mengenai penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas biasanya dibedakan menjadi 2 cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dari isi laporan, kedua metode tersebut tidak ada bedanya. Yang ada hanya dari cara penyusunan laporannya saja, yakni dari aktivitas operasionalnya. Baik langsung maupun tidak langsung, subtotal yang diperhitungkan hasilnya sama untuk ketiga aktivitas perusahaan: operasional, pendanaan, dan investasi. Baik, langsung saja. Metode langsung. Menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dirasa tidak begitu sulit. Pencatatan yang biasa dilakukan dalam metode langsung cukup mudah karena sudah terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Metode aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yakni kas masuk dan keluar. Lalu disusun lagi menjadi beberapa jenis pengeluaran dan penerimaan kas. Keuntungan menyajikan laporan arus kas metode langsung adalah kamu bisa mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Namun yang menjadi kekurangan dari metode langsung ini adalah pencarian data yang tidak mudah dan memakan waktu. Singkatnya, kelebihan dan kekurangan metode langsung yaitu: pertama, penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. Kedua, karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas harus segera digolongkan ke dalam 3 jenis kegiatan aktivitas. Hal ini supaya memudahkan saat penyusunan laporannya. Sementara pada format metode langsung, ada beberapa jenis penerimaan kas dan pembayaran yang umum digunakan, yaitu: pertama, penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan. Kedua, pembelian atau pembayaran kepada supplier. Ketiga, pembayaran gaji karyawan. Keempat, pembayaran pajak dan bunga. Kelima, pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap. 6, penerimaan kas yang didapat dari penerbitan saham. Ketujuh, dan lain-lain. Seperti yang sudah disebutkan bahwa laporan arus kas metode langsung memberikan kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan informasi yang cukup mengenai dari mana saja penerimaan tersebut dan pembayaran dilakukan ke siapa saja. Investor, kreditor, serta pihak manajemen dapat melihat dengan jelas dana yang dikumpulkan perusahaan
bersumber dari mana dan kemana perusahaan melakukan pembayaran. Berbeda halnya dengan metode tidak langsung, di mana detail informasi tersebut tidak dicantumkan. Baik, selanjutnya langsung saja metode tidak langsung. Pada penyajian laporan kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangannya. Keuntungan menyajikan laporan kas dengan metode tidak langsung, yaitu data yang disajikan lebih terfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aliran kas dari kegiatan operasional. Maka, metode tidak langsung ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan perusahaan, yakni laba rugi dan neraca. Kemudian, tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi kas. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun atau rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Dari Mbak Tri Wulandari. Membahas perbedaan cash flow statement metode langsung dan tidak langsung. Di atas kita sudah membahas laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung beserta contohnya. Nah, supaya tidak bingung dan lebih memahami akan dibahas apa perbedaan dari kedua metode tersebut. Yang pertama, dari penyajian laporan arus kas kedua metode ini, perbedaan pertama terletak pada bagian kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaannya. Yang kedua, pada metode arus kas tidak langsung, cara perhitungan dimulai dari bawah ke atas di dalam laporan laba rugi. Selain itu, bisa juga dimulai dari perhitungan laba bersih. Terakhir yang ketiga, di dalam penyajian metode langsung, ada beberapa perhitungan yang dikeluarkan, yaitu beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, serta utang intern tersebut dihilangkan dari kegiatan operasi. Membahas perbedaan hal apa yang mendasari laporan kas perusahaan wajib harus dibuat. Ketika sesuatu hal itu dirasa tidak penting atau tidak dibutuhkan, maka kita sudah pasti tidak akan melakukannya. Akan tetapi, laporan arus kas ini penting ketika kamu mendirikan sebuah perusahaan, karena laporan ini sangat membantu untuk mengetahui dan menentukan tindakan apa yang akan diambil demi memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selain itu, masih ada beberapa keuntungan lagi yang bisa kamu dapatkan dari membuat laporan arus kas ini. Berikut ini keuntungannya. Yang pertama, memudahkan melihat posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan arus kas, maka kamu akan lebih mudah untuk melihat dan memantau posisi keuangan yang terus bergerak selama periode berjalan. Jika arus kas perusahaan cenderung menuju ke arah positif, maka perusahaan mendapatkan pemasukan lebih. Begitu juga sebaliknya, apabila nilainya mengarah negatif, berarti perusahaan sedang defisit. Yang kedua, poin penting untuk menilai suatu perusahaan. Dari laporan arus kas disajikan, kita bisa dengan mudah melihat bagaimana kondisi keuangan dari suatu perusahaan, termasuk juga investasi dari perusahaan yang nantinya bisa ditunjukkan kepada para investor. Kemudian, aliran kas ini juga jadi poin penting dalam memberikan penilaian bagi kinerja perusahaan. Yang terakhir, memperkirakan rencana masa depan perusahaan. Melalui laporan arus kas, para manajer bisa menjadikannya sebagai landasan untuk memperkirakan masa depan perusahaan. Hal itu dikarenakan perusahaan bisa mengetahui keadaan internalnya dari laporan tersebut. Laporan aliran kas ini juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan bisa memperhitungkan secara matang strategi keuangannya di masa yang akan datang. Tak hanya itu saja, dari laporan arus kas ini jadi salah satu cara perusahaan untuk semakin berkembang lebih baik lagi. Melalui laporan ini, perusahaan bisa menentukan seperti apa manajemen yang baik, perencanaan yang lebih matang dan struktur. Dengan begitu, evaluasi dan perbaikan bisa dilakukan secara maksimal.